Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dilalata ala al khair wa du'a ila al huda ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa thawabih wa kama nawahu aslafuna salihun. Alhamdulillah, dengan nikmatnya dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya fi baitin min buyutillah. Mudah-mudahan duduk kita di sini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan berkah majlis ini, berkah masjid ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hajatud dunya bil muyassarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di waktu dan juga di tempat yang penuh barakah ini kita akan meneruskan pembahasan kita tentang As-Sirah Nabawiyah Al-Athirah. Kemarin detik-detik daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia lahir, kemudian memberitahu kepada kakeknya Nabi, ya Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib datang ke rumah ibunda Nabi Sayyidatuna Aminah. Falamma wasala Abdul Muttalib, ketika kakeknya Nabi Abdul Muttalib itu sampai ke rumah ibunda Nabi Sayyidatuna Aminah, wa nadhara li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kakek Nabi Sayyidina Abdul Muttalib ini melihat, memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baru lahir. Fa idza bihi kal badr. Dan dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti bulan purnama, terang. Tsumma nazara ila sifatihi. Kemudian dia lihat sifat-sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk baik zahirnya, matanya, rambutnya, suaranya dilihat oleh kakek Nabi Abdul Muttalib. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Abdul Muttalib ini mendengar dari ahlul kitab. Ketika perjalanannya ke Syam, dia banyak menemui ahli kitab tentang sifat Nabi akhir zaman. Sifat Nabi akhir zaman disebutkan oleh para ulama ahli kitab. Falamma ra'ahu, ketika Abdul Muttalib itu mengetahuinya dan melihatnya, aikana anna hadzal maulud sayakunu nabiyyu hadzal ummah. Dia benar-benar yakin bahwasanya ini cucunya yang baru lahir ini, bahwasanya akan menjadi nabi daripada umat ini, nabi akhir zaman. Fahamalahu Abdul Muttalib, kemudian digendong oleh kakeknya Abdul Muttalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam digendong.
wa rafa'ahu lil a'la, kemudian ingin diangkat. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu an yu'lina ismah, dan kakek Nabi ini Abdul Muthalib ini ingin mengumumkan namanya. Ya. Ketika diangkat dan ingin diumumin, kemudian Sayyidina Aminah farafa'at Aminah yadaha, ibu Nabi Sayyidatuna Aminah mengangkat tangannya, ya, supaya jangan diumumin dulu. Ya, intadir la tu'lin ismah, wahai ayah, ini kan mertuanya, tunggu dulu, la tu'lin ismah, jangan engkau umumkan dulu namanya. Wa qalat Aminah, Sayyidina Aminah mengatakan, laqad wulid la kama yuladus sibyan wulid, ini anak beda ini, lahirnya itu bukan seperti umumnya ya, anak orang-orang yang lahir. Ini lahir sajidan ilal ard, dalam keadaan sujud, mu'tamidan ala rukbatih wa yadih, menyandar dengan kedua lututnya dan kedua tangannya, dan keadaan sujud. Wa yanzuru ila sama, dan matanya melihat ke langit. Makhtunan, dan dia sudah dalam keadaan dikhitan, sudah disunat. Yufihu minhul misik, ya, wanginya itu seperti bau misik, minyak kasturi, wangi. Ya, seperti yang sudah dijelaskan ya minggu yang lalu, bagaimana detik-detik keluarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ibu daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidatuna Syafa, sebagai bidannya itu enggak enggak ada kerjaannya, udah bersih, udah wangi, udah ini, bahkan waktu asyurrah, tali pusarnya sudah putus, sudah dalam keadaan dihitan. Ya, cuma dipakein baju doang udah langsung dikasih. Tugasnya cuma dipakein baju. Kemudian kerjanya Aminah, wa qad hadafa li hatif marratan ukhra inda wiladati. Dan saya telah mendengar ada suara. Hatif itu suara yang enggak ada wujudnya, itu hatif. HP, ya, handphone itu juga dikatakan hatif, karena wujudnya maksudnya orang yang ngomongnya enggak ada. Ini hatif, ada suara yang enggak ada wujudnya mengatakan, kata Sayyidina Aminah, ya Aminah, wahai Aminah, sammihi Muhammadah, namakan dia dengan nama Muhammad. Kata Sayyidina Aminah kepada kakeknya Nabi Abdul Muthalib. Mendengar ya Sayyidina Aminah mengatakan seperti itu, bagaimana lahirnya Nabi, dan Sayyidina Aminah pengen menamakan anaknya ya dengan namanya Muhammad. Abdul Muthalib ini mendengar itu semua, fabtasama, senyum. Fabtasama Abdul Muthalib mundahikan, mendengar cerita Sayyidina Aminah itu mundahik, dia dalam keadaan terguncang, masruran, karena senang. Wartasamati sa'ada fi wajhihi, dan dari wajahnya itu benar-benar berseri-seri, bahagia. Wagal, sampai kakeknya Nabi Abdul Muthalib mengatakan, ai wa rabbal bait, ya, demi ya Allah, ya Tuhannya Ka'bah, falaqad azamtu an usammiyahu Muhammadah, memang saya ini ingin menamakan saya dengan nama Muhammad. Sayyidina Aminah mendengar suara hatif yang mengatakan bahwasanya untuk menamakan anak ini dengan nama Muhammad. Karena Abdul Muthalib, saya juga ingin menamakan saya dengan nama Muhammad. Galat, walima, kenapa ya abi, wahai ayah, ya azamta ala hadzal ism, kenapa kamu ingin namakan ya anak saya atau cucu kamu ini dengan nama Muhammad? Katakan, ya Aminah, laqad ra'aitu ru'ya fi manami, wahai Aminah, ya, belum lama saya mimpi. Fasa'altu ahla ru'ya anha, mimpi sesuatu,
Kemudian saya tanya orang yang ahli mimpi. Faqaluli, yang ahli-ahli mimpi ini mengatakan kepadaku, yakhruj min sulbika rajulun, akan keluar dari sulbimu adalah seseorang, ya ini apa namanya, cucumu ini, yuti'uhu ahlus sama'i wal ardh, penduduk langit dan bumi akan taat kepadanya. Mendengar ya seperti itu, ya lalu kakeknya Nabi Abdul Muthalib, fa inni uhibbu an usammiyahu Muhammadah. Ya, karena saya dengan apa namanya, karena orang yang ahli mimpi mengatakan penduduk langit dan penduduk bumi akan taat kepadanya, dengan sebab itu saya akan menamakan cucu saya dengan nama Muhammad. Rajaan, mengharap, an yahmudahu man fis sama wa an yahmudahu nasu alal ard, dengan harapan supaya benar apa yang dikatakan oleh ahli mimpi yang mengatakan bahwasanya penduduk langit memuji cucu saya ini, dan juga penduduk bumi memuji cucu saya ini. Fahaggaqallahu raja'ah, ya benar saja apa namanya, harapan daripada kakek Nabi Abdul Muthalib Allah kabulkan. Ya bahkan bukan penduduk langit dan penduduk bumi saja yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Tuhannya langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Fa'alana ismahu Muhammadah. Ya udah. Ya karena udah apa namanya, Sayyidina Aminah mengatakan Muhammad, dan juga kakeknya Abdul Muthalib ingin menamakan cucu dengan nama Muhammad, ya udah langsung diumumin bahwasanya cucunya Abdul Muthalib ini dengan nama yang namanya Muhammad. Fadakhalat Thuwaibah. Kemudian ada seorang budak perempuan yang bernama Thuwaibah masuk ya ke rumah Sayyidatuna Aminah yang baru melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Thuwaibah? Thuwaibah kanat jariyatan li Abi Lahab. Dia adalah seorang budak perempuan yang tuannya adalah Abu Lahab. Wa kanat taskun gharibah min baiti Aminah. Yang mana rumah Thuwaibah ini dekat dengan rumah ibunya Nabi Sayyidatuna Aminah. Falamma sami'atil khabar, ketika Thuwaibah ini mendengar kabar bahwasanya telah lahir anaknya Sayyidatuna Aminah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intalagat alal faur musri'atan, dia langsung pergi segera ke rumah Sayyidatuna Aminah, dan dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar sudah memastikan lahir. Kemudian dia keluar juga dari rumah Sayyidatuna Aminah menuju kemana? Untuk ketuannya Abu Lahab. Wahia tunadi, sambil teriak-teriak, ya Abu Lahab, ya Abu Lahab. Ya, wahai tuanku Abu Lahab, tuanku Abu Lahab. Karena laqabuhu Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini bukan nama asli tapi laqab. Yalah, laqab. Qabla wiladati Rasul sallallahu alaihi wasallam ismuhu al-haqiqi Abdul Uzza. Namanya adalah Abdul Uzza. Tapi laqabnya adalah Abu Lahab. Kenapa dilaqabkan Abu Lahab? Li'annahu kana syadidal jamal. Dia itu ganteng. Ya, ganteng. Wa kanu yarawna wajhahu, dan orang-orang melihat wajah Abu Lahab ka'annahu tala'ati syamsu wa lahabaha. Seakan-akan api itu sedang menyala-nyala. Ya, ganteng saking gantengnya itu. Walakin lam yanfa'hu jamal, akan tetapi enggak manfaat kegantengannya dia. Li adami imanihi billah, karena enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Allah terca dalam Al-Qur'an, tabbat yada abi lahab wa tab. Bahkan perempuan-perempuan Mekah pada kala itu banyak yang suka kepada Abu Lahab. Ini ketika setelah meninggalnya Abu Lahab, ada beberapa perempuan
bunuh diri. Ya karena emang gantengnya yang namanya Abu Lahab. Faqala Abu Lahab. Ya, Abu Lahab mengatakan, "Wahai hak ya jariyah, mal amr? Kenapa ya wahai Suwaibah? Engkau teriak-teriak, manggil-manggil namaku. Emang ada apa?" Lalu jariyah ini mengatakan, Suwaibah ini mengatakan, "Wulida li akhika Abdullah maulud." Telah dilahirkan keponakanmu, anaknya Abdullah. Ya jariyah ahaggan mata gulid. Kata Abu Lahab, apakah benar bahwasanya keponakan itu telah lahir? Naam, ay wa rabbal bait wa qad sammahu Abu Abdul Muttalib sammahu Muhammadah. Ya, demi Tuhan Ka'bah katanya. Dan ayahmu Abdul Muttalib telah menamakan keponakanmu dengan nama Muhammadah, dengan nama Muhammad. Faqala laha min khiddati farahi. Abu Lahab saking senangnya lahirnya keponakannya, wa anti hurrah taligah ya Suwaibah. Karena kamu membawa kabar gembira, maka kamu sekarang bebas, merdeka ya Suwaibah wa Suwaibah. Fa atagaha wa asbahat hurrah. Ya, kemudian Abu Lahab membebaskan dan memerdekakan yang namanya Suwaibah. Fala ahad yastati wasfun. Maka enggak ada seorang pun yang dapat mensifati farihat Suwaibah fitil kalahdah. Senangnya Suwaibah pada waktu itu. Kenapa? Karena dibebasin dia. Dari budak dibebasin, senang banget. Illa annaha min shiddati farha bil itik. Intalagat musri'atan ila Aminah. Kemudian saking senangnya dia dibebasin sampai dia datang lagi ke rumah Aminah. Wa qalat ya Aminah, i'tagani Abu Lahab bisababi hadzal sabi. Wahai Aminah, Abu Lahab membebaskan saya, memerdekakan saya disebabkan anakmu ini, ya Muhammad. Tsumma hamalathu. Kemudian digendong ini. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dhammathu ila sadriha. Kemudian dipeluknya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Suwaibah. Tsumma qalat ya Aminah, hal tasmahu li an arba'ah. Wahai Aminah, apakah kamu memperbolehkan saya untuk saya menyusui dia? Fasamihat laha. Kemudian diperbolehkan oleh Sayyidina Aminah. Fa arda'athu Suwaibah. Kemudian Suwaibah menyusui daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana awwal labanin dakhala famihi sallallahu alaihi wasallam labana Suwaibah. Makanya pertama kali yang masuk air susu Nabi masuk ke mulutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam air susu daripada Suwaibah. Fa awwalu murdiatir Rasul sallallahu alaihi wasallam kana Suwaibah. Ya, arda'atuhu min labani. Ya, masruh dalam keadaan senang. Ya. Kemudian wa arda'at Suwaibah aidan sayyidah syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Bukan Nabi aja. Bahkan pamannya Nabi Sayyidina Hamzah itu juga disusui oleh Sayyidina Suwaibah. Ammur Rasul fakana Hamzah wa ammun Nabi wa akhun Nabi birada'ah. Sayyidina Hamzah ini adalah pamannya Nabi, juga saudara sesusunya Nabi. Ya, karena disusui oleh Suwaibah. Kana gharib bil umur minhu fi sinnir rada'ah wa kana Hamzah qad sabaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam bi sanatain minal umur. Umurnya Nabi sama Sayyidina Hamzah ini enggak jauh. Ya. Perbedaannya hanya 2 tahun, lebih tua daripada Sayyidina Hamzah. Kama annahu gharib lahu min jihatil fa ummu Hala binti Wahib ibnu ammi Aminah ummur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu juga enggak jauh. Sayyidina Aminah, iya, dengan ibunya Sayyidina Hamzah itu sepupuan. Itu sepupuan. Lidzalik, oleh karena itu, inda ma urido ala Rasul sallallahu alaihi wasallam az-zawaj min ibnati Hamzah. Ya, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditawari untuk menikahi daripada putri Sayyidina Hamzah. Fagal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menolaknya ya setelah meninggal Sayyidina Khadijah ya. La tahilluli, enggak boleh bagiku.
Yahrum minar radha ma yahrum minan nasab. Pokoknya sesuatu yang haram dari sesuatu begitu juga dengan nasab. Ya bintu akhi minar radha'ah. Karena anaknya Sayyidina Hamzah adalah keponakan Nabi dari radha'ah, walaupun dari sesusuan. Keponakan Nabi dari sesusu. Makanya enggak boleh. Kemudian summa arda'athu ummuhu Aminah. Kemudian yang menyusui Nabi setelah Sayyidina Thuwaibah adalah ibunya Nabi sendiri. Itu Sayyidatuna Aminah. Arda'athu ummuhu sab'a ayan ala tawali. Dan ibunya Nabi Sayyidatuna Aminah menyusui Nabi itu selama 7 hari, 1 minggu. Walaysa kama yaqulu ba'dul jahilin. Ya, bukan sebagaimana sebagian orang yang bodoh mengatakan apa? Bahwasanya rafada an yurdi'a min ummihi hadzal kalam magdzub. Nabi enggak mau minum air susu ibunya Sayyidina Aminah. Ini magdzub, ini dusta. Ini bohong. Arda'atu ummuhu sab'ayan abanal luban. Ya. Sayyidina Aminah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 7 hari. Kemudian thumma arda'athu Halimatu Sa'diyah allati sayati dzikruha bitafsir. Ya, kemudian yang susuin yang ketiga yaitu adalah Sayyidatuna Halimatu Sa'diyah. Nah, nanti ini jelasan secara perinci. Yaqulu Sayyidina Al-Abbas radhiyallahu anhu. Sayyidina Abbas pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, laqad ra'aitu Aba Lahab ba'da mautihi fi manam." Saya telah mimpi Abu Lahab, ya, kakaknya ya, atau pamannya Nabi, kakaknya Sayyidina Abbas. Ba'da mautihi, setelah meninggalnya dia, faqultu lahu, aku katakan kepada Abu Lahab, "Madza ra'aita ba'dana?" Ai kaifa haluk ba'dana? Keadaan kamu di dalam kubur gimana? Ya, karena kamu enggak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gal, lalu dijawab, ya dalam mimpi, lam ala khairan gal. Saya enggak dapat kebaikan sama sekali, yang ada siksa semuanya. Ghaira anni, hanya saja saya fi kulli yaum itsnain yukhaffaf anni al-adab. Akan tapi setiap hari Senin siksa saya diringankan. Wa uski minha huna, dan saya minum dari sini. Wa madda usbu'ai asyahid wal ibham. Ya, dan dia menjulurkan tangannya asyahid, telunjuk dan juga ibham. Dan juga ibu jari. Asqa minha huna ma'un barid. Saya minum dari sini air yang dingin. Li farahi, disebabkan saya senang bi maulidi Muhammadin, karena lahirnya ya keponakan saya ya, atau nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa itagi Thuwaibah, dan saya memerdekakan Thuwaibah. Nah, ini orang yang senang ya dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kafir aja intafa. Dia itu mendapatkan manfaat di dalam kuburannya, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ya cerita dari pamannya Nabi, Sayyidina Abbas itu, fasakatan Nabi itu diam. Fa idzan kita tahu sakatar Rasul yakni agarral hadis wa iyadah. Kalau Nabi diam menunjukkan Nabi iqrar, mengakui, wa ayyadahu, dan menguatkan. Ya, dengan kita hadis itu kan yang dikatakan hadis ma qalahun Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi. Yang kedua, ma fa'alahun Nabi, yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian yang ketiga, ma agarrahu, dan apa yang ditakrir, diiyakan oleh Nabi, ditetapkan oleh Nabi. Nabi enggak larang. Itu namanya hadis. Ma usnida ilan Nabi min gaulin au fi'lin au takririn. Ya, yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan Nabi itu hadis, atau perbuatan Nabi itu hadis, atau takrir yang ditetapkan oleh Nabi. Ai ma fa'alahu amama fa'agarra, yang dilakukan di depan Nabi, kemudian Nabi mengiyakan. Nabi enggak melarang.
Ya, seperti apa namanya, Sayyidina Khalid bin Walid pernah makan bob, pernah makan biawak di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biawak, ya kalau di sini katanya beda dobnya dengan yang di Arab. Apa namanya, makan dob di hadapan Nabi. Ya, Nabi nggak melarang. Nah, ini namanya hadis takriri. Tapi juga Sayyidina Abbas cerita tentang mimpinya bahwasanya Abu Lahab setiap Seninnya itu diringankan dalam siksaan apa namanya, kuburannya, artinya keluar dari dua jarinya ini air yang barit, air yang dingin. Fa'agarrahu, dan Nabi menetap enggak melarangnya. Oh enggak, Nabi enggak melarangnya atau Nabi enggak mencegahnya, tapi Nabi menetapkan, mendiamkannya. Ini menunjukkan bahwasanya benar, ya, bahwasanya setiap hari Senin Abu Lahab diringankan siksanya ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya disiksa, diringankan, keluar dari dua jari jemari Nabi Abu Lahab ini air yang barit, air yang dingin. Nah, ini juga sesuai dengan perkataan ulama, idza kana hadza kafiran jaa dhabbu bitabbat yadahu bil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahida. Jika ada orang kafir yang jaa dhammu, yang telah ada telaannya di dalam Al-Quran, ya, tabbat yada abi lahabi wa tab, celakalah ya, tangan daripada Abu Lahab, ya, karena diceritakan disebabkan turun ayat Al-Lahab ini, ketika itu Nabi SAW mengumpulkan orang penduduk Mekah, ya, penduduk Mekah, ai gaumi, wahai penduduk Mekah, ya ahla Mekah, mau kumpul sini, semua kumpul, ya. Setelah kumpul, Nabi ngomong bahwasanya saya adalah utusan Allah, saya memberikan kabar gembira dan memberikan kabar ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesal ini Abu Lahab, kirain dikumpulin buat apaan, sampai ditunjuk-tunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Abi Lahab. Alihadza jama'tan, dengan ini kamu mengumpulkan kami, wahai Muhammad, ya. Karena ditunjuk-tunjuk kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, ya, tabbat yada abi lahab, celakalah ya dua tangan daripada Abu Lahab. Nah, ini Allah telah apa namanya, telah katakan di Al-Quran bahwasanya ya dia akan dibakar oleh yang namanya api neraka, akan masuk neraka. Sudah pasti dia itu kafir, karena dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya dia dalam penghuni neraka. Ya. Sudah pasti bahwasanya dia itu kafir. Ya. Tapi ketika dia senang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada di dalam satu riwayat daripada Imam Bukhari, bahwasanya yukhaffafu anhu di kullil itsnin, akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari Seninnya, ya, azabnya, siksanya. Kenapa? Karena senang, bahagia atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famadhan, bagaimana kiranya katanya, bil abdil ladzi kana umruhu, hamba yang beriman, yang bertauhid, dan insyaallah meninggal dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, senang atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir aja itu mendapatkan manfaat diringankan kuburannya, apalagi orang yang beriman dengan senangnya lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tahu ya, kalau enggak ada malam lahirnya Nabi Muhammad, enggak ada itu malam Lailatul Qadar, enggak ada itu malam Mi'raj. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad Amin Qutbi, ya lailatal itsnaini madza safahat yubnaki min syarafin asyamma wa min ghina kullul layalil bidunya laha nasabun ilaiki fa anti miftahus sanah fal qadru wal a'yadu wal mi'raju min hasanatika allati baharna la'ina. Wahai malam Senin, ya, malam yang ketika Senin, yang ketika dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, madza safahat, apa yang telah menyapamu, yumnaki, engkau begitu berkah, min syarafin, engkau begitu mulia, wa min ghina, engkau begitu
wangi, asamma wa min ghina, semerbak wanginya. Kullu layalil bir, semua malam-malam yang indah, nasabun ilaiki, bernisbat kepadamu, bernisbat ketika di malam dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa anti miftahu sana, engkau adalah kunci daripada keberkahan, wahai malam Senin, malam ketika dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal qadr, malam Lailatul Qadar, wal a'yadu, malam hari-hari raya, wal mi'raju, malam mi'raj, min hasanatik, adalah bagian daripada kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan dari malam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak mungkin ada malam Lailatul Qadar kalau enggak ada malam Maulid Nabi Muhammad. Ya, belum ada Qadar kalau Nabi Muhammad belum dilahirin. Belum diturunkan Al-Qur'an kalau Nabi Muhammad belum dilahirin. Belum ada malam Mi'raj kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam belum dilahirin dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sumber daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan ma min nikmatin, tidaklah satu nikmat yang kita dapatin zaharat wala batanat nilna minha, yang kita dapatin baik nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin yang kita rasakan adalah illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sababuha, kecuali semua nikmat yang kita dapati siapapun dia, sebabnya, sumbernya adalah Nabi kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rasban minad diyam. Semua para nabi-nabi, semua para umat manusia ingin semuanya itu bersumber daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min rasulil, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin mendapatkan kemuliaan, ingin mendapatkan keberkahan, harus bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gharfan minal bahri aw rasban minad diyam. Ya, diibaratkan ada orang yang mengambil kemuliaan, ibarat kata keberkahan Nabi, kemuliaan Nabi itu seperti lautan. Ada yang ngambilnya satu gayung, ada yang mengambilnya, atau keberkahan Nabi, rahmatnya Nabi bagaikan hujan. Ada yang mendapatkan satu tetes daripada air hujan. Itu semuanya bersumber dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan ya di bulan Rabiul Awal ini Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kita taufik dan hidayah agar kita lebih cinta dan mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mahabbah dan juga keluarga kita mahabbah, kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mahabbah, ya cinta kepada Nabi adalah modal utama keselamatan kita, keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Kata Nabi, salah satu tanda orang cinta kepada Nabi adalah dengan dia menghidupkan daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, benar-benar dia cinta kepadaku. Ya, pakai taukid, qad ahabbani, benar-benar dia cinta kepadaku, orang menghidupkan sunnah Nabi. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia bersamaku di surga. Yang pertama yaitu ya, kita cinta kepada Nabi. Bagaimana cinta? Ya dengan kita menghidupkan daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita menghidupkan sunnah Nabi, ya baik salat-salat sunnah, baik kita ketika masuk masjid dengan kaki kanan, keluar masjid dengan kaki kiri, masuk kamar mandi dengan kaki kiri, keluar mandi dengan kaki kanan. Sebelum makan, sebelum minum kita baca bismillahirrahmanirrahim. Setelah makan, setelah minum kita baca alhamdulillah. Keluar rumah kita baca doanya bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah wala haula. Semuanya itu untuk menghidupkan daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu. Orang yang menghidupkan daripada sunnah Nabi Muhammad, kata Nabi, faqad ahabbani, benar-benar dia itu cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan orang yang cintaku maka dia benar-benar akan bersamaku nanti di
di akhirat. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba, seseorang akan dibangkitkan bersama orang yang ia cintai. Yang mudah-mudahan kita nanti di akhirat dibangkitkan bersama Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan bersama Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para anbiya, dengan para keluarga Nabiuna Muhammad, dengan para sahabat-sahabat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan para siddiqin, dengan para salihin, dengan para syuhada. Amin amin ya rabbal alamin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu 'alaiha nubazin insyaallah taala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya rabbana darafna bi annana ala lada ashrafna fatub alaina taubah tagsilu kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah wal muslimina ajma'a. Amin Rabbi asma'a fadlan wajudan bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam Rabbi alaihi adal wa alihi wa sahbihi dadatu syuhbi walhamdulillah fil bad'i wa danahi hamdan katsiran daim mahabbatin nasaim ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Qul a'udzu man afa qad minni ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.